Lagi rame nih soal fatwa MUI Jawa Tengah yang anjurkan umat Islam untuk pilih pemimpin yang seakidah di Pilkada 2024 ini. Dalam fatwa itu bilang, kalau nggak pilih calon yang seakidah atau sengaja golput, katanya tindakan itu dikategorikan sebagai perbuatan haram. Fatwa ini ditandatangani oleh Fadlulan Musyafa, Ketua Komisi Fatwa MUI Jateng. Tapi anehnya, Ketua MUI Jateng Ahmad Daroji malah bilang membantah mengeluarkan fatwa itu. Katanya dia nggak pernah nih tanda tangan fatwa itu dan nyebut keputusan itu tuh nggak bijak. Bahkan dia sebut tindakan itu hanya bikin suasana jadi nggak kondusif. Yang lebih aneh lagi, katanya fatwa itu diambil dari MUI Pusat, tapi bukan dari Komisi Fatwa. Terus dari mana? Jadi bingung kan? Di sisi lain, fatwa ini juga dikritik banyak pihak, salah satunya Setara Institute. Setara bilang fatwa ini diskriminatif dan bertentangan sama hukum negara. Hak memilih dan dipilih adalah hak semua warga, nggak bisa dibedain cuma karena agama. Setara juga bilang fatwa ini berpotensi memecah belah masyarakat. Menurut Setara, pilkada harusnya jadi ajang kebangsaan untuk pilih pemimpin yang kompeten, buat segregasi sosial. Setara juga nganggap fatwa kayak gini cuma bikin suasana sudah terpolarisasi, punya kekuatan hukum, sehingga masyarakat pun gak akan terpengaruh oleh himbauan semacam ini. Tegakkan demokrasi, abaikan suara-suara pemecah bangsa. Yuk, pilih pemimpin yang kompeten tanpa tekanan dari siapapun. Ya, halo, shalom teman-teman semua. Menarik ya. Jadi MUI Jawa Tengah mengeluarkan fatwa yang melarang atau mengharamkan memilih calon pemimpin yang bukan Muslim. Ya, terus dari itu ada beritanya ya. MUI Jateng cabut, katanya dicabut. Kalau tadi beritanya dari Gerakan PIS, katanya dia membantah. Tapi kalau dari CNN ini katanya mencabut ya. Cabut fatwa pilih calon pemimpin Muslim di Pilkada 2024. Ada apa ya? Kok tumben-tumbenan gitu ya? Biasanya kayak begini, ya memang kerjaannya begini, mengharamkan ini, haramkan itu ya. Ya, thank you Pak Haram ya. Selamat Natal juga sebelumnya. MUI Jateng cabut. Oke, kita baca ini rame-rame ya. Kita baca bareng-bareng, terus teman-teman yang mau berikan komentar silakan masuk. Dan karena setahu saya besok ya, kita akan pilkada bareng. Jadi teman-teman yang mau kasih referensi untuk pilih siapa, silakan masuk ya. Kita bebas hari ini, mau ngomongin apa aja tentang pilkada bebas. Oke, siapa aja boleh diomongin. Ya, ini dari CNN Indonesia ya. MUI Jateng cabut fatwa pilih calon pemimpin Muslim di Pilkada 2024 tanggal 25 November 2024 ya ini ya. Jelang hari pencoblosan pilkada setempat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah sempat mengeluarkan surat berisi fatwa tentang memilih calon kepala daerah yang seakidah alias Muslim. Ya, fatwa ini artinya pendapat ya teman-teman ya. Surat berisi pendapat. Fatwa itu menuai protes banyak pihak hingga akhirnya MUI Jateng mencabut surat fatwa dan meminta umat tidak mempersoalkan lagi. Jadi karena diprotes banyak pihak, teman-teman ya, viral. Sudah kita minta cabut, tidak perlu dipersoalkan lagi, kata MUI Jawa Tengah, KH Ahmad Daroji, Kantor Badan Amal Zakat Nasional Basnas Jawa Tengah, Semarang, Senin tanggal 25 bulan 11. Ini kayaknya kalau misalnya eh, agama lain ya keluarin begini terus udah gitu sampai bikin begini heboh begini. Ini udah dibilang penistaan agama, ditangkap, penistaan agama tangkap. Ya, ini karena MUI ya, ini anak bawang. Jadi kalau mereka lakukan nggak apa-apa, orang lain lakukan nggak boleh. Anak bawang lakukan boleh ya. Jaroji menerangkan sejatinya MUI Jateng tidak pernah mengeluarkan fatwa soal calon kepala daerah, hanya hanya menyikapi fatwa dari MUI pusat sebelumnya. Tidak melakukan tausiah, tidak melakukan tausiah, kajian untuk menerbitkan fatwa sendiri. Tausiah itu rencana akan ada, tapi kita cabut. Tidak jadi karena pusat sudah ada, maksudnya fatwa sejenis. Jadi itu Nguya Segoro menggarami laut.
dan mungkin tidak sesuai juga. Oleh karena itu, fatwa MUI sudah ada di pusat sana, jelas Daroji. Kita tidak mengeluarkan fatwa lagi. Dan barangkali mungkin lebih bijaksana kalau MUI Jawa Tengah tidak mengeluarkan fatwa seperti yang keluar saat itu. Surat fatwa MUI Jateng itu sudah saya minta untuk dicabut. Karena itu Nguyahi Segoro sudah ada di pusat. Kenapa kita dikeluarkan? Saya minta itu dicabut tambahnya. Sebelumnya beredar foto atau tangkapan layar atas foto surat fatwa MUI Jawa Tengah yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2024 merujuk pada tausiah kebangsaan MUI Pusat tentang pemilihan kepala daerah serentak 2024 nomor sekian-sekian-sekian berdasarkan fokus grup diskusian FGD MUI Jawa Tengah. Atas fatwa itu bertempat di Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Semarang menghasilkan sejumlah poin. Yang pertama, memilih dalam pemilu adalah hak konstitusional. Demikian juga menggunakan hak pilih berdasarkan kecenderungan agama, suku, dan kelompok. Jadi, ini dibilang boleh ya, teman-teman, memilih berdasarkan kecenderungan agama, suku, dan kelompok itu memang hak ya. Jadi memang ada orang yang bilang nggak boleh atau apa, tapi tetap aja namanya manusia ya, ada kecenderungan begini dan itu adalah hak menurutnya ya, sah-sah saja gitu. Yang kedua, umat Islam wajib memilih calon pemimpin yang seakidah, amanah, jujur, terpercaya, serta memperjuangkan kepentingan dan syiar Islam. Nah, umat Islam begini nih, kalian agama lain perlu tahu ya. Jadi kalau bisa ya nggak usah lah pilih yang itu, mereka udah banyak ya, mendingan pilih yang agama lain karena biasanya yang agama lain itu pemilihnya lebih dikit ya. Mendingan pilih yang agama lain lah ya. Ya kita bukannya mau gimana, tapi kita bukannya mau rasis ya, bukannya mau rasis atau mau ya sara begitu ya. Tapi karena di situ udah mulai dulu begitu, ya kita cuman bereaksi kan begitu. Ya, yang ketiga, memilih pemimpin yang tidak seakidah atau sengaja tidak memilih, padahal ada calon yang seakidah, hukumnya haram bagi mereka nih ya. Surat fatwa MUI Jateng yang viral dan tersebar ke warga itu kemudian langsung menuai protes dari beberapa kalangan. Pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah Semarang, KH Sodik Hamzah, menyebut merasa malu dengan munculnya fatwa MUI yang melarang masyarakat memilih calon pemimpin yang tidak seiman. Menarik ya, ada yang malu ya dengan ini ya. Kalau kita sebagai umat Islam ya malu, tapi lebih malu kalau pemimpin Muslim dalam rangka menjadi pemimpin orangnya amburadul dan korupsi. Kan lebih malu lagi daripada pemimpin yang non-muslim, katanya hari Minggu tanggal 24 bulan 11. Kiai Sodik lebih lanjut menjelaskan kondisi jika pemimpin muslim korupsi, sedangkan non-muslim tidak serta bisa mengurus negara, maka diserahkan saja ke umat bakal memilih siapa. Pemimpin muslim amburadul dan korupsinya besar. Tapi non-muslim itu bisa menata negara. Kemaslahatan ada. Orang tahu korupsi, nggak tahu korupsi. Nah, kamu pilih yang mana? Terang Kiai Sodik. Kiai Sodik meminta masyarakat bisa membedakan mana urusan agama dan mana yang bukan. Dia mencontohkan ex-ketua umum PBNU yang juga presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang pernah meramalkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok bakal menjadi gubernur DKI. Ahok kemudian kalah dari Anies Baswedan pada pegelaran Pilgub 2017. Yang salah satunya kuat karena faktor sara termasuk agama ya. Itu kenyataan. Ada fatwa atau ada ngomongan begitu ya. Kalau pilih Ahok katanya masuk neraka, nggak disolatin dan lain-lain seperti itu ya. Ya Ahok kalahnya gara-gara itu. Cuman gara-gara satu kalimat. Pilih Ahok masuk neraka katanya. Kata yang jual tiket menuju neraka. Oke. Di sini kita lanjut ya. Jadi di sini tidak bisa membedakan antara agama dan tidak. Gus Dur kan nyalon ke Ahok. Ahok kalah gara-gara Anies karena tentang agama. Tentang surat Al-Maidah 51 ujar Kiai Sodik.
Ya, ternyata masih ada yang ingat ya. Kiai Sodik menegaskan negara Indonesia itu berasaskan Pancasila, sehingga tidak boleh ada fatwa atau opini keagamaan dalam pemilihan seorang pemimpin pemerintahan. Nah, berhubung kita negara Pancasila, maka harus dibedakan antara agama dan tidak. Jadi orang Islam mau nggak milih silakan, tapi jangan membuat fatwa yang mengharam-haramkan. Indonesia bukan negara agama, tapi negara Pancasila, ungkapnya. Baik ya, ini Kiai Sodik ini baik ya. Dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Baik, orang baik. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Seluruh Indonesia, KH Taslim Sahlan, yang menilai surat fatwa MUI Jawa Tengah bisa memecah belah umat. Di antara kita, semua agama dan kepercayaan memiliki hak yang sama di dalam pilkada ini. Dalam konteks kebangsaan, kita tidak boleh mempersekusi satu sama lain. Apakah itu dengan fatwa, tauisi uyah, atau apapun yang mendiskreditkan tausiah. Kata Taslim, usai acara doa bersama antar umat beragama di Wihara Tanah Putih Semarang hari Minggu tanggal 25 bulan 11. Ini jualan murahan menjelang pilkada seperti ini. Karena itu semua kita sepakat bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Jadi tolong bangsa yang sudah sedemikian baik ini, apalagi di Jawa Tengah dan khususnya di Semarang yang sudah sangat kondusif ini, jangan coba-coba dipecah belah oleh hanya fatwa atau tausiah yang murahan. Wow, apapun itu bentuknya dan dari manapun fatwa itu berasal imbuhnya. Wow, berani sekali ya ini KH Taslim Sahlan, luar biasa. Lembaga Setara Institut pun mengkritisi surat fatwa MUI Jawa Tengah mewajibkan umat Islam untuk memilih calon pemimpin yang seakidah, amanah, jujur, terpercaya, dan memperjuangkan kepentingan syiar Islam. Fatwa tersebut diskriminatif dan bertentangan dengan hukum negara. Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Demikian keterangan setara yang diterima hari Minggu. Fatwa tersebut dan fatwa serupa ini juga bersifat segregatif dan melemahkan kebinekaan Indonesia. Setara Institut memandang bahwa pilkada dan hajatan elektoral merupakan wahana kebangsaan, di samping momentum untuk memilih pejabat publik, imbuhnya. Ya, jadi kenapa dicabut? Karena dicaci maki rame-rame, teman-teman, ternyata ya. Karena viral, terus dicaci maki rame-rame, makanya dicabut fatwanya. Ya, lucu ya. Ini masih bagus lah ya. Ini dicabut udah selesai urusannya. Ini kalau non muslim yang lakukan ini udah pasti masuk penjara nih kayaknya nih, dianggap penistaan agama, membuat kericuhan dan lain-lain ya. Ya maklum lah ya, kita mah bukan orang yang dikit-dikit mau tangkap orang ya. Ya ini memang anak bawang biasa begitu. Mereka berbuat seenak jidat boleh gitu ya. Kalau yang orang dewasa nggak boleh ya. Kalau anak bawang boleh. Oke, sebenarnya tuh di dalam agama Islam gimana sih ya? Tadi udah disebutkan ini sebenarnya. Itu sebenarnya ada perintahnya ya di surat Al-Maidah 51. Nah, ini adalah ayat yang membuat Ahok di penjara ya. Al-Maidah 51. Ahok di penjara cuma gara-gara ngomong doang dan memang ayat ini artinya begitu sesuai yang di ini ya. Ini kita baca beberapa tafsiran ya, beberapa terjemahan ya. Ini kita dari bahasa Inggris dulu. Dari bahasa Inggris dari Dr. Mustafa Katab, The Clear Quran ya, sumbernya ya. Oh believers, take neither Jews or Christians as guardians. They are guardians of each other. Whoever does so will be counted as one of them. Surely Allah does not guide the wrongdoing people. Ya, ini dari King Fahad Quran Kompleks, bahasa Indonesia. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin dalam kurungmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.
Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Bagus, berarti teman-teman yang memilih non-muslim, teman-teman sudah murtad dan saya ucapkan selamat ya. Teman-teman sudah keluar dari Islam. Nggak usah masuk lagi ya. Udah bisa keluar dah, bagus. Ini jalan keluar yang baik ini. Ya, ini dari Indonesian Islamic Affairs Ministry ya, Kementerian Kementerian Agama Indonesia. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Ya, di sini diterjemahkan teman setia ya, aulia. Aulia bisa macam-macam, bisa seenak jidat, memang mau diterjemahkan apa. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Ya, teman-teman muslim yang bersahabat, yang berteman baik dengan non-muslim, saya juga ucapkan selamat ya, karena kamu udah murtad menurut Al-Maidah 51 ya. Kamu sudah menjadi golongan non-muslim, kamu sudah jadi kafir. Puji Tuhan, bagus ya. Bagus sekali. Haleluya. Kalau udah keluar nggak usah masuk lagi ya teman-teman ya. Bagus udah keluar. Itu agama yang satu ini gampang masuk susah keluar ya. Kalau keluar itu ntar dipersekusi, diapain, di ini, di itu ya. Ini bisa cuman begini aja langsung bisa murtad gitu. Wah, luar biasa bagus ya. Ya, ini dari The Sabiq Company ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia dalam kurungmu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bagus sekali ya teman-teman ya. Ya, teman-teman juga perlu tahu ya, ini kan memang ada aturannya nih ya di Islam. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk bagian dari kaum itu ya. Yahudi dan Nasrani itu dari dulu di Arabia terkenal ya. Terkenal apa? Terkenal itu bisa baca tulis. Sedangkan orang-orang Arab ya termasuk sampai nabinya aja nggak bisa baca tulis ya. Ya, itu makanya teman-teman yang sekarang nih yang nonton ini, kalau kamu muslim, coba pertanyakan, cek diri kamu sendiri, kamu bisa baca tulis atau enggak. Kalau kamu bisa baca tulis, kamu berarti kamu menyerupai Yahudi dan Nasrani, ya. Kamu sudah menyerupai Yahudi dan Nasrani. Kamu tidak seperti orang Arab yang buta huruf, tidak seperti nabimu yang buta huruf. Kamu sudah seperti Yahudi dan Nasrani. Dan berdasarkan ayat-ayat di hadis dan Quran, ya, kalau kamu menyerupai suatu kaum, kamu bagian dari kaum itu. Jadi kalau kamu bisa baca tulis, kamu sudah seperti orang Yahudi dan Nasrani. Kamu sudah jadi bagian dari Yahudi dan Nasrani. Dan saya ucapkan selamat ya. Haleluya.